Bapak Ibu, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Minggu lalu kalau tidak keberatan saya izinkan saya bertanya kembali. Masih ingat minggu lalu saya berkhotbah dengan topik yang sangat amat mendasar. Masih ingat? Saya tolong buat Anda untuk ingat. Karena ingat itu penting. Kalau ingat Anda tahu Anda ingin mengalami. Ya, pengalaman dimulai dari apa? Pengetahuan. Ya, pengalaman dimulai pengetahuan, pengalaman menghasilkan pengenalan, pengenalan menghasilkan hubungan yang indah, hubungan yang intim. Kalau dalam Alkitab disebut yada atau dengan kata lain hubungan kekekalan. Bapak Ibu, firman Tuhan saya berkata, hidup kekal itu adalah ketika Anda dan saya mengenal kebenaran. Bilang sama samping kiri kanan, mengenal kebenaran itu sangat penting. Tanpa pengenalan yang benar, kita mudah disesatkan. Ya, jadi itu aja kuncinya. Nah, minggu lalu kita belajar di sini, iman kunci terima mujizat, ya, terima kemuliaan Tuhan, atau kunci ya menerima perjanjian Tuhan. Siapa yang menerima perjanjian Tuhan? Minggu lalu kita jadikan sebagai contoh dalam Alkitab. Wanita pendarahan 12 tahun. Bapak Ibu, minggu lalu kita sama-sama telah membaca, nggak perlu kita ulang. Tapi saya perlu ingatkan kembali. Alkitab katakan 12 tahun dia telah berusaha mengobati penyakitnya dengan berbagai tabib. Dari dua catatan tersebut dapat kita artikan, dapat kita simpulkan bahwa ini orang pasti orang banyak duit. Saya nggak bilang kaya lah, banyak duitnya. Kita tidak usah tahu siapa dia. Yang penting dia banyak duit karena disebut ya dia pendarahan. Namun Alkitab katakan dengan berbagai usaha dan berbagai tabib hasilnya sama dengan sia-sia. Kasih tahu sampingnya, uang tidak selalu bisa menolong orang. Walaupun orang selalu perlu uang, nggak salah. Ya, uang bukanlah segala-galanya. Iya, tetapi segala-galanya perlu uang. Jadi menurut Anda perlu nggak uang? Perlu, tetapi dia bukan segala-galanya. Itulah sebabnya pagi tadi saya membuka dengan satu kalimat firman Tuhan. Latihan badani terbatas ya gunanya. Memang firman Tuhan katakan latihan badani terbatas gunanya, tapi kita perlu memaknai maksudnya apa. Hal-hal yang bersifat daging, yang bersifat material, itulah sebabnya dunia ini disebut apa? Materialistik. Ya, sejak Allah menciptakan langit dan bumi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan dikatakan bumi belum berbentuk, gelap, ya, gulita. Titik. Apakah itu tidak ada waktu? Karena Tuhan menciptakan langit dan bumi pada mulanya. Kalau firman Tuhan berkata pada mulanya, berarti ada proses waktu. Memang Allah tidak dalam waktu. Waktu ada di dalam Allah. Tapi pada saat waktu ada kata permulaan atau mula, berarti ada namanya kronologis. Dan disebut kronos. Artinya ada urutannya. Urutannya siapa? Allah lah yang pertama. Kemudian dia menciptakan langit dan bumi. Dan pada saat dia menciptakan langit bumi, dan itu bukan abstrak, tapi itu namanya realita. Maka dibilang gelap menutupi samudra. Apa isinya? Nah, isinya nanti ada di kalimat berikut. Artinya seluruh rangkaian kehidupan sebelum dihitung oleh manusia dalam catatan hari pertama, hari kedua, ada hari-hari lain. Tentu saya tidak berwenang untuk mengajarkan berapa sih waktu itu. Sehingga tidak terjadi perdebatan dengan para saintis atau para ilmuwan yang menemukan ada benda-benda peninggalan purbakala yang sudah miliaran tahun.
Ngapain kita berdebat sampai bertengkar, kehilangan nilai-nilai kebenaran? Ya karena kita tidak tahu, barangkali saja iya, karena di situ ada kehidupan. Tapi yang saya mau maksudkan di sini adalah materialistik. Manusia lebih condong hidup kepada kebendaan. Itulah sebabnya kalau sesuatu yang berhubungan benda lebih menarik. Gak usah jauh-jauh lah, kita ke gereja juga kadang-kala pun disekat dengan namanya benda. Dipengaruhi benda. Kadang-kadang kita lebih suka gereja yang besar. Gereja yang AC-nya dingin. Gak salah, Bapak Ibu gak salah. Ini gereja juga lumayan besar. Gak besar-besar, lumayan besar. AC-nya lumayan dingin kalau lagi cuaca dingin ya. Tidak salah, tapi saya izinkan saya coba untuk membuka wawasan cara berpikir kita. Pengen musik yang bagus, pengen penyanyi yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Sekali waktu saya lagi nostalgia, bukan nostalgia kami masih muda-muda dulu, enggak. Saya nostalgianya begini, bukan nostalgia kali ya, reuni gitu loh. Teman-teman saya, para pendeta, para penyanyi, singer, semua yang umurnya rata-rata sudah di atas 60 mendekati 70. Nyak bilang, idi katanya. Di gereja kami yang dulu, idi katanya. Tapi kalau dulu rebutan loh. Ya karena dulu usianya rata-rata di bawah 30, di bawah 40. Ganteng-ganteng, cantik-cantik, suaranya juga aduh. Kemana-mana tuh bukan cari Tuhan, cari yang ada di mimbar. Saya bawa 12 orang laku banget, dikejar-kejar. Termasuk Erna juga kejar. Enggak, ini guyonan air ya. Jangan tersinggung ya semua bapaknya. Nah memang itulah realita, kita lebih suka lihat sesuatu yang kelihatan. Itulah sebabnya manusia lebih condong ke situ. Karena itu Tuhan ngajar. Yang sifatnya badani, yang sifat material itu terbatas gunanya Bapak Ibu. Tapi ya kurang terlalu baik ya. Kalau saya lalu menterminologikan, maksudnya mengartikan, buat apa punya duit, nanti meninggal juga kamu gak bawa. Kami terlalu a priori juga ya, nggak boleh ya ngomong begitu. Ada sih yang ngomong, nggak usah banyak duit, mati juga kamu nggak bawa lah, paling satu setel jas aja. Bukan itu sih maksud saya, ya bukan. Boleh punya uang, ya boleh ya, tetapi jangan kagumi, ya. Itulah sebabnya lagu yang, saya lupa minta yang main keyboard duduk situ. Kalau gitu siapa Susan sama Leli bisa duduk di atas bantu saya. Kasih setiamu yang ku rasakan. Ya itu lagunya ya. Gimana nyanyinya? Kan saya gak hafal. Pagi tadi saya tiba-tiba ingat lagu ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena lagu ini ada satu kalimat mengatakan, ya Tuhan mau ketemu dengan kita tentu dengan benda kan? Kalau Tuhan dengan roh datang kan kamu gak tahu. Benar ya? Saya pikir saya suruh nyanyi dia nangis. Enggak, saya pikir Leli nangis dijamah Tuhan duluan. Lupanya anaknya yang diberkati Tuhan. Oke, ya. Jadi kadang-kala kita ini Tuhan mau datang kepada kita, dia juga gunakan fisik loh. Ya, bukan dia datang roh lalu bergentayangan gitu ya. Kata Alkitab merekefet artinya melayang-layang, Alkitab katakan. Sebenarnya itu bergerak. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Sebetulnya semalam saya berusaha mau khotbah pagi dan sore ini tentang nih kasih setiamu Tuhan. Mau ilustrasikan dengan bagaimana saya mau memindahkan alam semesta yang kosmos ini ya yang udara oksigen ini ya. Ada partikelnya, sebetulnya ada listrik. Kan Bapak Ibu tidak tahu ada listrik karena ada partikel kan. Masih ingat kalau Anda belajar fisika, di dalam partikel atom ada apa? Dalam atom ada batu. Ya, ada elektron, ada proton, ada neutron. 3. Nah ada listriknya tuh. Ada ion katoda dan anoda ya gitu loh. Nah
Kita hirup udara masuk ke tubuh kita nggak? Masuk. Tapi kok nggak jadi, tidak terjadi bereaksi listriknya. Disebabkan karena voltnya lemah ya. Saya bisa buat dia terang. Ada alatnya. Kalau waktu Anda sekolah, mungkin SMP atau SMA sudah ya. Waktu kita praktek prakarya namanya apa? Elektrokimia. Bagaimana kita menggunakan air garam? Udah pernah belum? Air garam, kemudian kita buat 2 kabel dengan ada namanya elektroda, ya, katon dan katode dan anode. Pasang bolam, nyala. Dan aku coba semalam. Lupa aku dapatkan voltnya kecil, baru 1,8 volt. Sedangkan bolam yang saya beli 12 volt. Saya ngobrol sama teman sampai hampir setengah 10. Pulang udah gak keburu beli, jadi saya gak bisa demonstrasi. Tapi Bapak Ibu kalau mau coba ke rumah, ya paling sederhana beli bolam yang 1 volt aja, yang kecil tuh LED ya. LED tahu kan sekarang ada. Kemudian pasang 2 kabel, beli silet aja paling gampang, logamnya pasang kiri kanan, ambil 2 gelas ya, isi air, kasih garam 1 sendok, celepin aja nanti nyala tuh. Kok bisa? Karena ini wadah memindahkan listrik yang bersifat ion positif negatif menjadi karena ini garam itu ada kandungan namanya elektrolit ya, dia bisa menghasilkan listrik. Sebetulnya di gambaran Tuhan itu nggak kelihatan, itu sifatnya apa? Roh. Tapi roh itu disebut ilahi, maka ada energi ilahi. Ilahi sifatnya adalah tenaga, kekuatan, abstrak. Tetapi ketika dia energi itu berarti bicara apa? Ada 2 di dalamnya. Ada unsur kimia, ada unsur listrik. Dalam tubuh kita, waduh, saya ngomong begini kayaknya lagi ceramah ilmiah lagi. Ini ngerti enggak tahu lagi. Tapi enggak apa-apa lah ya. Di dalam tubuh kita ada unsur kimia, ada unsur listrik. Kalau nanti Anda lagi dipijit-pijit gitu, yang bergerak itu apa? Kimia tuh. Karena darahnya kan, tapi ada listriknya. Listrik itu dia akan lompat pada titik-titik meridian tubuh kita. Biasanya kalau kita ke tempat orang yang pandai gitu ya, dia cari titik, dia pegang langsung seluruh tubuh kayak kesetrum. Nah itu listrik. Nah cara Tuhan bekerja seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita memahami, kita mengenal Allah, wow. Rasanya kita itu hidup ini benar-benar sangat berharga. Sehingga kita bisa nyanyikan, siapakah aku ini Tuhan? Kita diciptakan seperti itu bisa berjumpa dengan Dia. Hanya manusia yang bisa mengalami Tuhan karena kita punya pikiran Tuhan. Ya, punya pikiran Tuhan, punya perasaan Tuhan. Kita bisa menggunakan hadirat Tuhan untuk membuka pintu-pintu kerajaan Allah yang selama ini tertutup oleh keegoisan yang dibangun berabad-abad. Di mana pintunya? Pertanyaan saya. Saya seringkali bicara pintu, kadangkala audien, jemaat salah mempersepsi. Dia ngeliat sana pintunya mana ya? Sebetulnya semua yang dimaksudkan kerajaan Allah hanya berpusat pada satu dimensi. Heart, hati. Ada pintu hati, ada mata hati, ada suara hati. Semua ada di hati. Bukalah mata hatiku kan gitu ya. Nggak ada buka mata jiwaku, nggak ada ya. Nah sebetulnya kalau seorang hati ya nggak di sini juga, adanya di otak sebetulnya. Nah lagu pagi tadi kasih setia ya itu. Kita nikmati ada satu kalimat tadi tentang soal benda. Kasih setiamu yang ku Rasakan lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima
sempat membuatku terpesona. Udah, sampai sini aja. Kan saya cuma mau nyanyi sampai sini. Nanti kalau nyanyi 1 lagu, 2 lagu, panjang banget babe khotbahnya. Ya karena nyanyi sih. Ya, apa? Tuhan berkati kita, salah nggak? Anda punya mobil, punya suami yang ganteng, punya istri yang cantik, nggak salah. Cuma jadi masalah suaminya ganteng, kalau mau gereja, jangan ya. Kita bercanda aja di rumah, kan ada online. Bilang sama sampingnya, pengkhotbah nggak ngatain kamu loh. Jangan tersinggung lah. Cuman orang yang satu ini rada tahu juga siapa dia, gitu kan. Nah sebetulnya nggak salah punya suami ganteng. Nggak salah punya duit, nggak salah sebetulnya. Yang jadi masalah duitnya kok tengah malam suruh kita bangun lalu pergi ke restoran. Itu agak masalah sedikit. Apalagi tiap hari libur, uang itu bawa kita lau-lau. Ya memang sih punya duit. Kalau nggak punya duit gimana? Ya toh, saya bilang nggak salah. Nah itu yang kata sempat buatku kagumi. Tuhan berkati kita enggak untuk kita mengkagumi berkat Tuhan. Ya di dalam kitab Lukas katakan barang siapa yang mengkagumi sesuatu lebih dari Tuhan, itu kekejian. Saya dulu mau tidur itu susah banget. Karena rambut saya pertama perlu digulung kembali. Kedua perlu dibungkus baik-baik. 1 minggu cuci 1 kali, kenapa? Dibikin luar biasa. Kalau Anda mau lihat rambut saya, ya udah gak ada video-videonya sih, kalau fotonya masih ada sedikit-sedikit. Ya seperti anggota band Kus Plus, yaitu Tony Kusboyo. Kayak begitulah, itu bertangga-tangga. Wah itu luar biasa. Itu baru saja rambut, belum lagi badannya, belum lagi kungfunya. Itu dulu saya kagumi banget. Ya, saya cerita-cerita. Kalau orang nggak percaya, saya sikat sampai dia ngaku bahwa saya itu jago kungfu. Tanda kutip jago bohong aja gitu loh. Ya, kira-kira tadi itu kekejian. Saat waktu saya jadi pengusaha, demikian. Saya juga nggak ngerti loh. Saya ini dari kecil selalu diberikan porsi, nggak selalu depan, tapi dari belakang, tapi selalu ke depan. Mungkin karena saya punya istri tikus. Sio tikus ya kan. Tikus kan kecil. Dia bisa nomor 1 loh. Ice jigu. Bukan gede. Ya kan. Dia kecil di belakang, kalah. Kucing kalah sama dia. Katanya sih, saya juga nggak ngerti. Gimana caranya kucing didepak, lalu dia lari di belakang si tikus. Waktu panitia mau hitung, nah gak kelihatan tikus, dia lari, dia numpang di atas kerbau. Ya, bukan sapi. Begitu lihat, bukan sapi, dia lihat itu tikus. Ice, nah dia nomor 1. Saya dapat tikus. Jadi kalau saya mulai dari sekolah, dari kerja, dari pendeta, dari bawah, dari kecil, tapi tiba-tiba ada di depan. Nah di depannya ini selalu ada permanennya. Kayaknya turunnya susah banget. Oh saya baru tahu. Itulah kita dimulai dari yang satu, tapi kita akan selalu ke depan. Bapak Ibu itu anak Tuhan. Kalau hari ini Anda sukses, jangan berhenti pada kesuksesan. Sesungguhnya Anda masih berproses lebih sukses lagi. Pagi tadi saya sempat cerita 1 orang tapi namanya saya keep. Waktu dia cerai, bangkrut. Setelah sekian tahun kemudian mereka rujuk kembali Bapak Ibu. Dalam beberapa waktu dia membangun lagi beberapa perusahaan. Dan bukan perusahaan roti yang cuma modal 1 juta 2 juta loh, enggak. Dan setiap perusahaannya minimal investasi mencapai 1 triliun. Hebat. Di dalam kesempurnaan kita seperti Tuhan, ya, hubungan kehidupan ini kita menghadirkan Tuhan di kehidupan kita. Sehingga apa yang tak mungkin buat kita, mungkin bagi Allah. Oke?
Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu jangan puas dengan apa yang Bapak Ibu capai. Selalu berharap kepada yang di atas. Itulah sebabnya dikatakan latihan badani sifat yang namanya daging atau benda itu terbatas gunanya. Kendati pun semua butuh dia, tapi dia bukan segala-galanya. Tetapi ibadah itu mengandung janji. Luar biasa. Kalau Bapak Ibu masuk ke ruangan ini, maaf, izinkan saya sedikit bercerita. Begitu Bapak masuk ke ruang ini, ada namanya pintu perjanjian. Mungkin sebagian udah lupa. Begitu Bapak masuk ke ruang ini, di bawah pintu utama kita itu namanya pintu perjanjian. Ada perjanjian baru, ada perjanjian lama, ada 2 pilar. Tetapi pintu perjanjian didampingi dengan namanya ada tongkat keimamatan. Ada 4 kitab dengan 4 pilar tangga keimamatan. Anda hitung aja nanti di luar. Di samping itu dia mempunyai 6 pilar. 6 pilar keimamatan maksud saya. Ya, keimamatan. Ada 4 pilar yaitu kebenaran. Jadi ada 6 pilar keimamatan, ada 4 pilar keimamatan. Kebenaran, yaitu 4 Injil. 6 yaitu disebut keimamatan karena disitulah para penyembah. Lalu masuk ke ruang atas ada namanya ruang room tenten. Banyak orang tahu kan? Maka di sini disebut apa? Kemah pujian. Begitu Anda mundur dari jauh, Anda akan melihat apa? Tabut perjanjian dengan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan disertai dengan seorang penyembah tangan terbuka. Dan itu mensimbolkan 2 malaikat keruf. Coba Anda lihat. Ini gedung dibuat dengan sebuah gambaran. Dan semua gedung ini dulu belum ada, tapi sudah ada di dalamnya. Nanti saya akan sebutkan satu persatu Bapak Ibu. Nah, sesuatu yang tidak kelihatan itu mengandung perjanjian. Tetapi diwujudkan dengan apa? Realita. Oke? Yang kita tertarik bukanlah yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Karena itu Alkitab katakan orang percaya hidup oleh iman. Melihat yang tidak kelihatan. Bapak Ibu, hari ini kita mau sama-sama memeriksa beberapa firman Tuhan. Saya berharap saya bisa selesaikan, tidak digantung. Tema malam ini adalah Kitab Ibrani pasal yang pertama, sederhana, saya kira Anda semua sudah seringkali membaca. Alkitab berkata, Kitab Ibrani pasal 11, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sama-sama kita ulangilah. Iman adalah dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Pak, Bu, ingat kata iman apa? Iman itu basic. Pondasinya sesuatu yang kamu harapkan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Izinkan saya bertanya. Sampai dengan hari ini apa yang Bapak Ibu harapkan? Halo? Kenapa belum ada pengharapan? Jawabannya sederhana. Karena belum ada informasi atau pengetahuan. 4 perjanjian Tuhan itu unsurnya apa? Informasi. 4 kitab Injil, kabar baik, itu mencakup daripada seluruh kitab sebetulnya. Ya, 4 Injil itu. Dan fungsi daripada 4 ini adalah mencatat perkataan Tuhan itu Yesus. Gunanya apa? Gunanya supaya kamu mengetahui. Ayo, mengetahui. Pada saat waktu Bapak Ibu baca Alkitab,
Pertanyaan saya cuma satu. Bapak Ibu mau belajar, dua berarti. Mau belajar atau diajar? Kan begitu. Saya pastikan kita semua suka belajar. Bahkan kita keluarkan biaya besar untuk apa? Belajar. Kita bisa berani belajar sampai ke Eropa. Kita bisa keluarkan uang besar untuk ikut seminar. Acara apa? Kita mau belajar. Sama kita juga suka baca kitab. Bahkan orang karismatik diharuskan baca 4 pasal. Itu dulu. Dan kita orang karismatik atau orang Kristen selalu diminta baca Alkitab. Artinya mau belajar. Tapi untuk mau belajar aja itu pun masih ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama mau atau kemungkinan kedua nggak mau. Itu aja udah susah. Apalagi mau diajar. Dan Alkitab katakan begini. Diumpamakan. Ada orang mendengar perkataanku, kata Tuhan Yesus. Namun dia tidak melakukannya. Maka ketika air bah datang, kata ketika menunjukkan kepastian hanya waktu ya kita nggak tahu. Ya, jadi pasti datang itu badai. Dan Alkitab katakan ketika badai itu datang, maka terjadilah kehancuran yang sangat amat parah. Tapi berbeda. Mereka yang mendengar perkataanku dan melakukannya, dia disamakan orang membangun rumah di atas dasar apa? Menggali dalam-dalam, diletakkan atas dasar batu yang kuat. Ketika badai itu datang, dia tidak akan runtuh. Ada 2 perbedaan. Yang mendengar artinya apa? Dia mau belajar. Yang mau dengar itu mau belajar. Kayak kita semua ini kan mau dengar, mau belajar. Tetapi apalah artinya kita cuma hanya mau belajar, sementara kita tidak mau diajar. Lalu yang mau diajar itu gimana? Mereka yang mendengar dan melakukan. Jadi yang lebih baik yang mana? Yang mau melakukannya. Nah biasanya yang mau diajar unsurnya tidak enak. Sebab Alkitab isinya enggak selalu enak-enak. Apalagi Anda kalau baca kitab Imamat, raduh rasanya tidur bisa 4 jam atau 5 jam. Ya enggak enak dibaca. Apalagi dilakukannya. Tapi kalau Bapak Ibu simak baik-baik, sebetulnya itu adalah unsur perjanjian. Kita lebih suka unsur badani. Alkitab katakan bahwa Yesus itu kaya supaya kita menjadi orang kaya. Semua semangat. Semangat. Kenapa? Karena kita bicara tentang kekayaan. Saya tidak mempersalahkan. Tetapi mari Bapak Ibu. Kata Alkitab yang akan jauh lebih baik. Kita mesti pegang namanya apa? Perjanjian. Nah perjanjian itu adalah keniscayaan Bapak Ibu. Semua Alkitab isinya perjanjian, maka ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Seperti tiang utama kita ada 2 pintu, ada 2 tiang lama dan baru. Baru kita masuk ke Rom Tenten, ruang penyembahan. Ya, Bapak Ibu itu keniscayaan. Bapak Ibu mau percaya tidak percaya, dia tetap akan terjadi dan memang dia sudah menjadi realita. Ada yang bertanya sama saya, Pak Pendeta, sebetulnya isi Alkitab itu abstrak atau realitas? Saya katakan, roh itu memang abstrak, tidak bisa diperhitungkan dengan logika. Tetapi kehadirannya itu adalah realita. Bisa diperhitungkan? Enggak, tapi bisa dibuktikan. Contohnya apa? Loh kok Anda mau duduk sini? Siapa yang suruh? Berarti ada bagian tertentu yang menarik Anda ada di sini. Itulah realita Tuhan, tidak bisa dipungkiri. Bisa dimengerti maksud saya? Nah itulah sebabnya Bapak Ibu, kita mesti paham dulu yang satu ini, baru makna kekristenan kita dapat.
Lalu apa sih malam ini? Pak, Bu, orang akan susah berharap ketika dia tidak banyak tahu. Orang tidak akan mungkin banyak tahu kalau dia tidak banyak mencari informasi. Kita lebih suka buka gadget. Sebab karena gadget itu penuh dengan informasi. Tidak semuanya juga jelek, tapi juga enggak semuanya baik. Kalau kita mau hitung-hitung, yang negatifnya lebih banyak. Udahlah, kita tidak usah terlalu rohani lah. Saya juga pendeta, begitu bangun pagi jam 3, jam 4 saya mesti buka gadget. Karena saya mesti persiapkan kirim renungan. Begitu saya buka sudah banyak informasi dari mana-mana. Dari teman lah, dari sana, dari sini. Pasti kita tergoda untuk buka. Entah baik atau tidak, kita mesti buka lihat dulu. Siapa tahu kalau ada hal penting kan. Begitu dibuka ada yang aneh-aneh, ada. Ya saya jujur saya ngomong. Kalau kita tidak bisa hidup di dalam area yang benar, kita akan tergoda dengan hal seperti itu. Kenapa kita mesti heran? Loh, Adam dan Hawa saja sama. Pada saat waktu dia mau mempraktekkan kehidupan ini, perhatikan bahasa saya, mau mempraktekkan. Kata mempraktekkan artinya apa? Mulai berlatih secara manusiawi, ya, di kehidupan ini masih dilatih kan. Anda lihat Tuhan Yesus juga dilatih loh. Itulah sebabnya kita disebut apa? Human experience. Kedagingan kita perlu dilatih. Ya, Tuhan Yesus dilatih sama siapa? Roh Kudus bawa dia ke padang gurun, ketemu dengan siapa? Ular. Sama lagi ya, sama Hawa. Ular itu bilang, ya bro, ini bahasa saya ya. Bro, dia bilang kan baru puasa nih ya. Ya, kamu lihatlah katanya ya, bahwa kamu itu kan lapar kan ya. Itu loh, batu bisa jadi roti. Apa susahnya sih kamu? Loh, ular tahu loh Tuhan Yesus bisa ubah roti jadi batu loh. Tapi dia gak terpancing lah. Dia gak mau lakukan itu. Sampailah 3 tingkat ujian dia lolos, menyatakan siapa dirinya. Itu Tuhan Yesus. Padahal Bapak Ibu mesti mengerti loh ya. Kenapa Tuhan Yesus bisa selesaikan itu? Oh, dia kan Tuhan. Salah Bapak Ibu. Memang dia Tuhan, tapi di dalam kemanusiaan dia 100% seperti manusia. Dia bisa berdosa, tapi dia tidak berbuat dosa. Karena itulah dikatakan kitab Ibrani, dia sama seperti manusia, bisa merasakan kelemahan manusia, bahkan dia tidak berbuat dosa. Artinya punya potensi, tapi dia nggak lakukan. Paham ya? Jadi dia 100% manusia, tapi dia bebas dari cobaan karena dia tahu siapa dia. Ini persoalan cuma satu. Kesadaran akan dirinya jauh lebih baik. Ya, kesadaran akan dirinya siapa dia. Nah, Hawa enggak bisa jatuh dalam dosa. Nah, hari-hari ini Anda dan saya selalu dihadapkan yang seperti itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, sebelum kita menghadapi ujian yang begitu berat yang bisa membawa kita kepada hal yang negatif, maka kita penuh hidup kita dengan apa? Pengetahuan firman Tuhan. Tuhan Yesus dicoba, ada tertulis. Saya punya teman bilang begini, maka itu Anda kalau ke gereja catat dong Alkitab, tulis dong kayak jamain begitu. Jangan cuma dengar aja, besok ditanya lagi lupa. Saya pikir iya, ya lumayan ya khotbahnya ya. Jadi Alkitab perlu dicatat pakai notebook itu. Tuhan bilang sama saya, dulu gak ada notebook. Maksudnya apa? Alkitab ya, buka akal budi, tulis dalam hati. Engkau jadi umatku, aku jadi Allahmu. Nah loh, itu jauh lebih baik. Di dalam Ibrani 8:10. Buka pikiranmu, akal budi. Ketika aku sedang bicara, Anda sudah terbuka loh akal budi. Kalau saya bilang Yesus itu anak Allah, Anda enggak lihat dong, enggak ada. Tapi di sini langsung bisa lihat, oh kepikir. Nah akal budi. Tapi jangan sampai di sini. Langsung dirasakan, direnungkan, ya, diresapi, dibayangkan, diimani, ya, imajinasikan atau dikontemplasikan.
Kalau kita pikir, bisa terbayang itu kekuatan pikiran kita terimajinasi. Tapi kalau kita rasakan, itu kekuatan perasaan, itu menimbulkan apa? Kontemplasi. Menimbulkan ada kedekatan dengan Tuhan. Itu yang terpenting Bapak Ibu. Jikalau kita sampai di sini, maka ini ayat menjadi berguna. Kita penuh dengan pengharapan. Orang ngomong apa saja silakan, kita punya pengharapan. Namun Anda ingat, pengharapan itu pengharapan itu muncul dari mana? Pengharapan itu belum ada barangnya. Kalau ada barang bukan pengharapan. Pengharapan itu sebuah informasi. Ingat, sebuah informasi kau terima berarti ada keterhubungan dengan apa? Pikiran kita. Ya, informasi membuka pintu untuk kita lihat. Mata hati kita melihat. Waktu saya bilang ada pisang, Anda dapat informasi ada pisang. Pikiran Anda langsung apa? Bisa ngebayangin pisang kan? Nah itu dia, artinya terhubung. Ya, kalau Anda begitu saya ngomong soal pisang, Anda tiba-tiba berharap saya kepengen makan pisang tuh. Kalau Anda merasakan, Anda berkata dalam hatimu, katakan aku ingin makan pisang itu. Begitu Anda ngomong, maka pisang itu bukan lagi di sana, dia sudah mulai mengalir. Ada di mana? Ada di dalam perasaan kamu. 3 kali kamu ngomong, kamu udah bisa merasakan pisang ada di dalam benak kamu. Nah itulah buktinya. Bukti bukan dilihat, tapi bukti ada di dalam. Dan dia akan menyatu dengan energi dalam tubuh kamu. Sehingga membuat kamu, sikap dan perilaku kamu, buat kamu pergi beli pisang. Atau kamu ketemu dengan pisang, ya ada macam-macam. Ya, bisa saja karena di sini ada pisang, dalam benak ada energi pisang, itu buktinya. Lalu tiba-tiba ada yang liwat, ya. Dia bilang aku mau kasih kamu pisang. Bisa terjadi seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Jikalau kita memiliki harapan dan kita juga sudah merasakan di dalam hati kita, Pak Bu, dari tubuh kita akan keluar apa? Pancaran pisang-pisang. Hukum alam ada namanya hukum fisik. Selalu ada namanya apa? Tarik menarik. Kalau di sini keluar pisang, orang yang punya pisang akan ditarik. Ini contoh pisang ya. Tapi kalau di sini punya cinta, yang punya cinta, umpamanya seorang pria ya, dia kepengen cari seorang wanita. Dia nggak lihat yang mana enggak, tapi dia punya pengharapan Tuhan sudah sediakan dia jodoh. Lalu dia percaya, tiba-tiba dia rasakan ada satu memori dalam pikirannya. Dia mulai katakan bahwa inilah jodoh saya. Malam ini ajarannya ke sini nih, ya contoh aja ya. Dia rasakan. Lalu di sini apa? Memancarkan aura kasih. Wah, ya ini pria. Lalu aura energinya dia akan mancar di area ini. Pas ada wanita juga kepengen jodoh, ketemu twing. Positif negatif kayak ion, katoda dan anoda, nyala. Dia nyari. Mungkin Bapak Ibu dengar kayaknya kok begitu. Ya memang begitu cara kerjanya. Maka itu dikatakan itulah iman Pak Bu. Itulah iman kita bisa membuka janji-janjinya Tuhan. Dari mana kita bisa buka janji-janji Tuhan? Tentu adanya di Alkitab. Oke, saya lanjut lagi ya. Tambah 1 ayat buat Anda. Tidak mau keluar. Oke, ayat ketiga. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Itulah iman. Yang semua ini ada. Seperti saya katakan gedung yang Bapak Ibu duduk ini. Dulunya nggak ada. Tapi pertama kali ada barang ini, saya waktu lagi pergi ke Israel. Habis kami menyembah di Bukit Golgota, saya ngebayangkan saya mau punya sebuah gedung. Dengan gambaran yang seperti ada di Alkitab. Tapi saya nggak bikin kayak begitu. Saya mulai ya mengimajinasikan. Saya gambar, saya minta arsitek saya, tolong dong dibuat.
Tapi arsitek saya buatnya agak beda. Lalu saya mulai ubah-ubah sendiri. Jadilah gedung ini. Gedung ini ada di dalam benak saya, belum ada di sini. Saya mulai katakan, pikirkan, rasakan, sehingga arsitek saya mulai menggambarkannya. Sana sini saya ubah sampai ada gedung ini. Setelah itu baru saya serahkan ke sipil saya untuk dibangun. 2 tahun kemudian gedung ini tersedia. Nah, itulah dikatakan iman sebetulnya dia adalah bagian dari apa yang kita lihat, tapi dia itu merupakan alat untuk membawa yang tidak terlihat. Ada di dalam pikiran dia. Jadi iman itu tidak semua orang sama. Contoh wanita pendarahan. Sebelum dia ngalami mujizat, dia sudah lihat dia bakal sembuh. Dia dengar ada Yesus, dia tahu Yesus bisa sembuhkan, dia katakan dan dia pikirkan, dia rasakan. Manakala aku jamah jubah, aku akan sembuh. Dia melangkah ke depan, sebetulnya waktu dia berkata 75% dia sudah mulai bereaksi kesembuhan. Waktu dia ketemu dengan Tuhan Yesus dan terjadi itulah mujizat. Sehingga dia kenal siapa dia. Wih, dia adalah anak Allah. Pengenalan terjadi karena ada pengalaman. Pengalaman itu terjadi karena ada informasi. Bapak Ibu, nonsen kalau Anda tidak suka baca kitab, bisa punya iman. Hanya kepikir angan-angan saja. Jadi orang Kristen saja. Setiap hari cuma hanya haleluya, susah. Saya hamba Tuhan hari ini, maaf Bapak Ibu, saya berusaha mau buka pengertian Anda kembali kepada kebenaran. Mulai hari ini take action. Ambil sebuah kesepakatan, penuhilah memori akal budimu dan hatimu dengan janji firman Tuhan. Kalau tidak Bapak Ibu, ada masalah yang muncul. Ya, masalah yang muncul itu di mana? Bapak Ibu, saya nggak ada di dalam teks saya. Masalah yang muncul begini. Seringkali Anda ingin berbuat baik. Itu dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-7. Saya tidak ada tapi saya bacakan deh ya. Supaya Bapak Ibu bisa konkret firman Tuhannya. Nah, di dalam Roma pasal 7 ayat 21 berkata demikian. Roma pasal 7 ayat 21. Roma pasal 7 ayat 21 berkata, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Itu yang tertulis. Tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi apa? Tawanan hukum dosa. Yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Ayat 24-nya. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Tuhan kita berarti memang ada pelepasan. Bapak Ibu, dan ini menjadi sesuatu yang sangat amat merugikan kita. Coba kita renung. Kita jalan, ada banyak pelanggaran, kita sadar itu tidak baik. Tapi pada akhirnya kita langgar kan? Betul enggak? Demikian di dalam kehidupan. Kita mudah menceritakan kejelekan orang daripada kebaikan orang. Ya Pak ya? Umpamanya saya lihat ada beberapa, memang ini contoh ya Bu Kim Ju ya. Udah enak lah Gideon aja. Ya, memang ada beberapa Gideon itu buat saya agak kesel sih. Ya kalau disuruh ini dia gak mau. Kalau itu dia gak mau. Jadi saya sudah mulai membuat sebuah gambar Gideon itu nyusahin saya. Itu di pikiran saya tuh. Suka tidak suka itu tergambar kesusahannya. Setiap kali kalau ada orang ngomong Gideon, itu memang susah. Tahu Bapak Ibu, itulah yang disebut apa? Benteng yang dibangun berabad-abad. Niat hati saya ini pengen berdamai sama Gideon, pengen duduk sama dia gitu. Saya mau ngomong sama dia, tapi ada namanya aura energi yang sedang bekerja tolak menolak. Enggak enak banget.
terutama suami istri, orang tua dan anak. Kalau Anda terus memperkatakan yang negatif tentang orang tua kamu atau anak kamu atau suami kamu atau istri kamu, walaupun kamu duduk tidur bersama, itu hanya bagaikan gerbong pisang disusun tak bernyawa. Saya nggak ngerti itu kata orang sih, saya pinjam aja bahasa dia. Kenapa? Jiwanya sudah ada namanya sakit jiwa. Kamu tanpa sadar kamu perkatakan terus. Nah, itulah sebabnya katakan yang baik-baik, kata kitab. Katakan walaupun suami kamu ada masalah, walaupun istrimu ada masalah, walaupun orang yang kamu ajak kerjasama ada masalah, di balik masalah ada kebaikan kan? Anda kalau lihat durian itu jangan lihat durinya, lihat isinya dong. Betul nggak? Kenapa Anda tahu bahwa durian itu bisa melukai? Berapa banyak orang buka durian tangannya kena gores, tapi tetap aja mau buka. Karena yang dilihat bukan durinya, duriannya. Walaupun tema utamanya duri. Dia nggak bilang isi kuning, nggak ada. Hanya Malaysia aja, musang king, durinya hilang. Jadi kita musang king orange gitu. Kalau kita sini durian, udah tahu durian. Kenapa obsesi kita kepada hal yang kita mesti harus ada obsesi kepada hal yang di dalam segala sesuatu keburuk ada baiknya juga Bapak Ibu. Itulah sebabnya kalau kita tidak membersihkan tubuh kita, kita tidak akan bisa beriman. Kenapa? Ketika ada informasi datang kepada kita, percaya saja kepada Yesus. It's okay, haleluya. Tapi di sebelah sini apa? Kemarin si A itu didoakan sampai muntah-muntah, mati juga. Coba bayangan, stres tuh. Kenapa seperti itu? Nah, itulah yang dikatakan di dalam Roma pasal yang kedua, ayat yang Roma pasal 2. Jadi saya ajak Bapak Ibu untuk melihat beberapa ayat yang saya memang tidak di dalam itu ya. Roma pasal 2 saya bacakan di dalam ayat yang ke-15. Roma pasal 2 ayat 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Bapak Ibu perhatikan, ketika kita membaca Alkitab, ketika kita dengar khotbah, pasti akal budi kita bekerja, menangkap, mengerti, memahami maksudnya. Ketika disuruh untuk Anda, mari renungkan, masuk ke hati. Wah, bisa nangis, bisa nangis. Tapi Alkitab katakan saat waktu kita mau melakukannya, ada satu bagian namanya pikiran lama sama pikiran baru saling bertempur. Itu namanya medan peperangan. Jangan mau ditipu sama setan. Medan peperangan bukan kita lemparin bom eksorsis. Kita kasih minyak macam-macam. Air macam-macam. Pasir macam-macam. Jangan Pak Bu, gak ada gunanya. Kamu lihat dia di mana-mana kok. Sebetulnya setan itu hanya ditentukan oleh hatimu. Waduh. Anda orang yang suka usir setan model gitu pasti tersinggung. Maaf, saya gak singgung Anda. Saya hanya menceritakan kebenaran. Contoh, Tuhan Yesus perang sama setan itu di mana? Saat waktu Petrus jalan sama dia cuma hanya berkata, saya mau ke Yerusalem, di situ saya mau disalibkan. Ini firman loh. Lalu ada seorang manusia, jangan. Baik enggak? Baik bukan firman. Nah, itulah setan masuk pikirannya. Dan di sini gambarkan bahwa Petrus berjalan sama Tuhan. Anda dan saya jalan sama siapa? Enggak ada Tuhan. Jalan sama Tuhan tapi dalam bentuk firman-Nya. Maka perlu diisi. Saat waktu kita mulai menginginkan sesuatu, kita ingin mengeksekusi sesuatu, ada suara kecil menolak. Jangan. Dan harus kita katakan, nyala engkau iblis. Umpamanya nih, saya belajar begini, saya juga kadang-kadang bisa salah.
saya ngaku salah, tidak jadi blunder ya. Perlu, saya kadang-kala pengen buat sesuatu, lalu nyak langsung, jangan. Saya bangkit berdiri, ini Petrus juga nih. Udah keluar senjatanya, kau iblis. Tuhan bilang bukan itu. Ada di memori pikiran kamu. Saya mulai, jangan kau macam-macam setan, tapi ada di pikiran saya bukan dianya. Dia hanya objek aja. Tapi sebenarnya setan bekerja dengan memorinya ada di sini. Paham gak? Kadang-kadang kita keliru. Kita tengking istri kita. Dia tidur. Dalam nama Yesus. Roh ini, roh itu. Roh boros, roh belanja. Habis. Ya kasihan banget dia. Itu istri kamu disetan-setanin. Atau suaminya lagi tidur. Keluar roh perjinahan, roh cabul, roh genit. Bukan begitu Bapak Ibu. Peperangan kita ada di dalam diri kita sendiri. Kalau Anda merasakan suami kamu yang gak benar, mulai kamu perangi dalam diri kamu. Kebenaran firman yang kamu kena akan memerdekakan. Supaya di dalam diri kamu ada energi yang namanya iman. Kita buka pintu damai sejahtera. Datang sama suami. Hai engkau sayang, damaiku, cintaku. Dan itu langsung merasuk sukma. Kembali ke sini. Langsung lupa dia ingin buat jahat juga. Paham Bapak Ibu? Jadi dimulai dari dalam diri kita. Ini ada tempuran, maka itu saya katakan Bapak Ibu, hati-hati ini mulut juga. Apalagi tahun ini adalah tahun mulut yang berkuasa. Jangan sembarangan kita berbicara. Kita tidak tahu yang kita bicara benar atau tidak. Salah-salah kita bicara, kita sedang membangun fondasi kematian buat diri kita sendiri. Benar. Silo kini. Mereka comki. Setan datang itu, ya. Mau gue changjok sim mek cái trong kia, chính ni suy cao si á, giờ lo thắt được chưa, bé kia khóc được thao á, chó tu to được sai, ya ta, jangan mau ngomong itu. Orang bilang tahun ini adalah tahun sial. Buat dia ngomong, tapi buat anak Tuhan adalah kesuksesan. Yesus mati, dia sukses supaya kita sukses. Waktu Anda penuhi hatimu sukses, Anda buka pintu kesuksesan. Bapak Ibu, saya sudah ambil waktu Anda 15 menit, saya mau turun walaupun ada beberapa ayat saya masih gantung, tapi saya hanya kunci satu. Perhatikan baik-baik. Saya suka ulang-ulang ini karena memang Tuhan mau saya ngulang. Tahukah Anda, dunia penuh dengan apa? Penuh dengan apa? Silo, puasi, wahisi. Nah tuh kan, wahi aja silo. Dia enggak? Pasi. Ya kan? Pa juga silo, betul enggak? Ini banyak yang suka mati tuh. Ini hanya untuk orang Teochew sih, ya. Kami jangan, aduh, wah jalan pasir. Ya minum. Piam sih. Fit tertawa aja, Fit, lu gak tahu apa pendeta ngomong apa. Ya kan? Thôi thì em vô hả? Chăm cho thằng nhà sih. Betul gak? Itu roh loh. Ya kan? Wah joking cola puasi ya. Nah Bapak Ibu, dunia penuh dengan kematian, maka Yesus perlu datang. Yesus datang supaya dunia punya hidup. Bilang punya hidup. Sekarang memandang punya hidup. Apanya hidup? Imanmu. Lihatlah suamimu, lihat istrimu, lihat anakmu, lihat semua kehidupan adalah suatu kehidupan, kebahagiaan. Isi di hati kita, Bapak Ibu, tidur itu energi yang ditebarkan di kamar itu penuh dengan energi bahagia. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi apa? Percaya.
Kalau Anda tidak melihat suami kamu itu baik, tapi Anda percaya waktu Anda tidur, roh, energi bahagianya ada di kamar. Suami kamu yang tadinya pulang dengan penuh amarah, dia lihat langsung rasa, bahagianya aku di tempat ini. Seperti Petrus berkata, Guru, betapa bahagianya aku di tempat ini. Lah tempat yang dingin kok bisa bahagia? Karena ada sesosok pribadi yang bernama Allah Maha Hadir, omnipresent. Dia lagi menebarkan energi bahagia Bapak Ibu. Itu seluruh gunung siapapun tak sanggup berdiri. Jadi dimulai dari siapa? Dimulai dari siapa? Dimulai dari aku. Dimulai dari aku. Dari kapan? Dari saat ini. Mulai dari aku, mulai dari saat ini, mulai dari hal yang terkecil. Ya, lakukan. Maka Allah intervensi dalam hidup. Maka dia kata, aku datang supaya kamu punya apa? Hidup. Artinya kamu punya iman. Iman itu kunci. Bapak Ibu, kerajaan Allah itu, kita carilah dahulu kerajaan Allah. Ngapain? Kalau Anda baca di dalam Alkitab, kitab Matius pasal 6, di situ Tuhan Yesus berbicara manusia khawatir disebabkan karena benda. Nggak punya istri, belum punya suami, belum punya istri, belum punya pekerjaan, belum punya mobil, belum punya, semua banyak belum-belumnya. Karena itu mulai stres, kan gitu, khawatir kan? Tuhan katakan, lihat itu, ya, bunga yang ada di ladang. Salomo yang indah tidak seindah itu. Ngapain mikirin? Artinya apa? Artinya kekhawatiran tidak bisa menolong kita. Tetapi bukan berarti kita tidak usah usaha. Hendaklah engkau cari kerajaan Allah. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dari kebenarannya kamu bisa bekerja, Tuhan turut bekerja. Kata aslinya, kau bekerja, Tuhan turut bekerja. Tentu kita kerja duluan. Tapi di dalam bahasa Indonesia ditambah-tambahkan. Sebetulnya itu lebih kepada pemaknaan. Kalau kamu kerja, Allah turut bekerja. Karena apa? Karena kamu kerja dengan jalur kebenaran. Setiap kali ada yang namanya hambatan, kebenaran itu memerdekakan. Jikalau kita ingin melakukan sesuatu dengan seseorang, mungkin orang ini kemarin tidak baik. Kita tidak langsung mempersepsikan dengan kacamata ini orang mau siang sini. Tahu aja tuh sih puasi loh, kinji sih mesti puasi lah, si liau-liau itu. Pada hari ini dia lagi bawa proyek besar. Tapi kalau kita punya kebenaran, setiap niat jahat orang datang pada kita, kita bisa mentahirkan, kita bisa lihat bahwa di alam pikiran kita yang benar bisa terobos sampai ke hatinya. Ini orang benar atau tidak? Pak, Bu, saya nggak terlalu mau sih ya ngomong. Sejak saya jadi hamba Tuhan, saya belum pernah tuh ditipu orang. Jangankan dia mau tipu orang, baru kepikir aja saya udah tahu. Saya bilang begini, setan, jangankan kamu nyerang ke rumah saya. Dari sarangmu berpikir aja kamu udah hancur duluan. Karena pikiran dia ke saya, baru dia ke saya, itu terhubung. Ada frekuensi ilahi yang menghajar. Coba kau coba kemana-mana, kita hajar setan. Setan keluar, tapi kamu gak tahu keluar atau belum. Baru tidur, tiba-tiba kesek. Masih ada loh. Waduh, saya lupa bawa kitab yang lama punya. Yang sudah didoakan sama Babe. Akhirnya gak jadi tidur tuh, pulang ke rumah ambil kitab dulu. Ini sesuatu yang sangat amat tidak logis sebetulnya. Setan itu tidak lihat, ngapain kamu urusin sama dia. Ada di sini, kita pegang kuncinya, maka hidupkan iman dulu. Ya, kita buka pintu kerajaan Allah, damai sejahtera turun, semua setan pergi. Tidur dengan nyenyak. Tengah malam kita tidur, ada pengajaran dari sorga. Para malaikat datang,
bagaimana kita membuat persiapan untuk hari esok dengan penuh pengharapan. Amin. Anggap saja saya lagi orasi ilmiah spiritual. Sebetulnya tadi saya nggak punya rencana pola khotbah ini. Nggak ada. Tapi saya minta sama Tuhan begini. Tuhan, saya nggak bilang saya bosan khotbah. Enggak. Saya cuma bilang Tuhan, saya nggak mau berkhotbah kalau jemaat nggak ngerti. Saya minta urapan. Sekian bulan saya minta urapan apa? Urapan yang saya minta sama Tuhan hanya satu. Ketika firman Tuhan yang disampaikan dan akan mengubah arah hidup orang. Beberapa hari yang lalu saya ngomong sama Gideon pagi-pagi, Tuhan ini versi saya, jangan diterjemahkan yang nanti negatif. Tuhan itu ada di depan saya, dia tersenyum. Lalu tiba-tiba dia berubah seperti satu energi menyatu dengan saya. Saya ada diri saya seperti Tuhan Yesus. Dan saya tanya, apa itu? Kamu saya berikan kunci untuk membuka mata hati setiap orang yang dengar. Kalau dia sedang ke Emmaus, dia akan balik ke Yerusalem. Kalau dia sedang ke Moab, dia akan balik lagi ke Bethlehem. Naomi, dia balik ke Bethlehem. Dia membawa Ruth dan menjadi nenek moyang Yesus. Dan Bapak Ibu, saya lihat beberapa waktu ini hadirat Allah, kata hadirat itu dengan hadiran itu beda. Tuhan Maha Hadir dan dia sudah hadir di tempat ini. Maka kehadiran Tuhan, keniscayaan, Anda percaya tidak percaya, dia tetap hadir. Tapi untuk hadirat seperti wanita pendarahan, enggak semuanya dapat. Padahal di situ semuanya senggol-senggolan, kenapa tidak semua sembuh? Kok bisa saja wanita pendarahan? Karena dia sudah mempunyai apa? Dan dia mempunyai kuncinya. Kuncinya gimana? Tahu, ngalami, mengenal. Bagaimana tahu? Begitu dia tahu, dia memperkatakan. Hari ini saya beritahu pada Anda, mulai hari perkatakan. Kalau Anda yang belum kerja, Anda lihat Tuhan sudah sediakan pekerjaan. Walaupun Anda belum dengan terlalu tepat, tapi saya mau berkata, semua orang yang belum bekerja, hari dengan baik-baik, Tuhan sudah sediakan pekerjaan dan pekerjaan sangat baik. Kalau Anda hari ini yang belum mendapat jodoh, dengarkan saya berbicara, Anda sudah punya jodoh. Dan Anda mesti berani memperkatakannya, saya sudah punya jodoh yang Tuhan kirim buat saya. Katakan sampai kamu kepikir. Tiba-tiba kepikir, ya. Jangan Anda kasih tanda. Hari ini, saya umpama Anda seorang pria. Hari ini kalau ada seorang wanita datang ke rumah saya, itulah jodoh saya. Pas yang datang si AI lagi. Ya, jangan pakai yang begitu ya. Ya, jangan pakai begitu. Saya percaya ini kalau buat jodoh. Kalau Anda belum punya sesuatu, katakan, pikirkan. Dan pada saat waktu Anda katakan, aku buka pintu kerajaan Allah yang tertutup. Tahukah Anda, Tuhan berikan kita hidup dan hidup apa? Dalam apa? Segala kelimpahan. Berapa banyak? Berapa banyak? Segala kelimpahan. Termasuk apa? Termasuk semua. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Saya sedikit beri kesaksian realita. Saya mau pakai listrik tadi, nggak jadi karena saya gagal. Saya belum beli barangnya. Tapi satu, saya sering ngomong. Beberapa waktu yang lalu saya punya satu gigi, itu bikin saya masalah. Biasanya kalau orang Pontianak gigi masalah lari kemana? Cabut, kasih gigi palsu. Itu biasa orang Pontianak. Tapi saya ini adalah orang yang tidak terlalu suka dengan yang namanya palsu-palsu. Tidak suka, kan palsu biasa nggak gitu pas kan gitu. Jadi saya pertahankan, tapi dia mengganggu saya. Suka berdarah, bengkak, pokoknya enggak enak. Saya minta dokter gigi, tolong dong dok, dicabut ja. Katanya, cabut ja, jangan disayang-sayang. Iya, saya cabut. Dok, tolong cabut. Dokternya malah bilang, sayang Pak Pendeta, ini sangat strategis nih giginya. Kalau dicabut nanti berlobang. Emangnya Pak Pendeta mau pakai gigi palsu? Nggak mau. Ya kalau Pak Pendeta ikut kelihatan itu pintu terbuka tuh.
masalah buat saya. Tapi tetap aku bor aja, diberesin, disuntik, dimacam-macamin, udah rasa baik. Seminggu datang lagi penyakitnya, keluar darah lagi, bengkak lagi. Dan itu bukan waktu yang singkat, hampir tahun lebih saya ngalami. Waktu zaman COVID udah tapi gak berani pergi. Karena COVID kan waktu itu saya nahan terus. Setelah selesai COVID saya pergi, mesti pakai antigen segala macam hanya gara-gara gigi loh. Ya, mesti pakai antigen lah, di swab segala macam. Akhirnya Tuhan tolong saya. Tuhan ingatkan saya, sayangilah gigi kamu. Saya dulu sering ajarin kita berdamai, tapi saya lupa sama gigi. Gigi, aku sayang kamu. Kamu itu penting loh buat saya. Kalau nggak ada kamu, saya susah gigit. Kenapa saya nolak kamu, mau cabut kamu, minta maaf ya. Saya mulai manja-manjain, saya pegang. Mulai hari ini kamu ada bagian anggota tubuhku penting, saya bilang. Seminggu kemudian nggak berdarah lagi tuh. Sampai hari ini sudah hampir 6 bulan. Kemarin saya ke dokter, dia pecah. Kenapa dia pecah? Waktu dia pecah dia keluarkan darah yang kotor semua. Dokter dia, bagus Pak Pendeta dia pecah supaya darah kotor keluar. Nah sekarang saya tambal balik lagi. Terus saya, kenapa kok sekarang gak bengkak lagi? Saya cerita, memang harus begitu. Dia bilang, ya maka itu saya bilang, rambut, kamu gak botak. Besok yang botak-botak bilang, aku gak botak, terima kasih rambut. Walaupun tipis-tipis tetap rambut. Bapak Ibu, tadinya bilang, kok rambut lu mulai tebal ya? Oh, roh Allah melayang-layang di atas kepala tuh. Yo, kita doa dulu, nanti gak selesai-selesai khotbahnya. Aku sih terus aja, tapi yang di atas ini sudah mulai letih. Baik Bapak Ibu, kita mau perjamuan kudus, kita kembali kepada sebuah sikap datang kepada Tuhan. Pertama apa? Informasi sudah diberikan kepada kita. Apa yang menjadi harapan Anda? Buktinya di mana? Pikiranmu. Anda pengen beli mobil, mungkin gak punya duit, tapi Anda perlu bilang sama Tuhan, ketika damai bilang, iya saya mau beli sebuah mobil. Ya, bilang aja gak apa-apa, perkatakan. Setelah itu, waktu Anda memperkatakan, sampai Anda menerima sebuah pengetahuan. Mungkin ada yang kasih tahu, mungkin ada kebaca. Ya, saya ngajar ini kadang-kadang memang saya nggak mau juga, kadang ada yang bilang itu terlalu ekstrim dan terlalu mengandung New Age ya. Ya saya bilang sebetulnya nggak juga salah. Ya saya bilang saya pengen lo punya mobil buat jemput tamu, saya bilang. Saya cuma ngomong sama Nyak. Kayak kita nggak punya mobil buat jemput tamu ya, karena pinjam jemaat kan nggak enak. Waktu saya lagi jalan tiba-tiba ada mobil lewat, nggak tahu waktu itu mobil siapa. Kayaknya ada suara hati saya, ini mobil lo beli aja buat angkutan. Saya bilang sama Nyak, saya mau beli mobil yang kayak tadi itu. Saya cuma ngomong, saya mau beli mobil tapi udah ada di sini. Seminggu kemudian ada yang datang ke rumah saya. Waktu dia datang, saya langsung tahu dia mau kasih saya mobil tuh. Saya bilang sama Nyak, benar. Saya ke kantor tanya, lu mau apa? Ya saya mau kasih mobil. Mobil yang dikasih percis yang saya lihat. Mungkin Anda bilang, kebetulan terserah. Tapi itu fakta. Mobil yang dipakai sama si Heri ngantar-ngantar itu, yang merah itu. Hasil dari apa? Kasih karunia. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu, ada terlalu banyak hal terjadi. Jadi malam ini, tapi yang perlu apa? Tahu nggak? Harus dibereskan dulu hal yang negatif. Kalau Anda pernah memetakan seseorang negatif, beresin dulu. Jangan begitu sebut namanya langsung Anda anggap ini ada penghalang utama dalam hidup kamu. Ya, begitu dengan Bu Kim Ju, Bu Kim Ju mah repot. Ya, berdamai sama Bu Kim Ju. Ya, saya berdamai sama gigi saya, nggak repotin saya. Kalau suami kamu yang sering kali kamu anggap repot, langsung berdamai sama suami kamu. Kalau istri kamu yang kamu anggap merepotin kamu, sempat kamu ucapkan dia bikin repot, langsung berdamai. Atau orang-orang sekitar kamu. Jangan sampai memori pikiran kamu ada yang negatif. Karena itu penolakan. Dan itu gak mungkin gelap sama terang itu satu, gak mungkin. Kita mesti kalahkan dulu, oke? Nah kita mau perjamuan kudus.